Halo, nama saya Mas Brian Dimoheo dengan NIM 103012300001 dan saya dari jurusan Informatika IF 4701. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem komputer yaitu memori sekunder. Mengapa memori sekunder itu begitu penting? Karena dalam sistem komputer selain memori utama seperti RAM, kita membutuhkan penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan data dalam jangka yang panjang. Inilah yang disebut sebagai memori sekunder, karena ini digunakan untuk menyimpan file, aplikasi, dan data lainnya. Di mana memori sekunder ini tidak akan hilang saat komputer dimatikan, berbeda dengan memori utama. Dan hari ini saya akan menjelaskan 3 jenis teknologi memori sekunder yang paling umum, yaitu HDD atau hard disk drive, solid state drive, SSD, dan optical storage seperti CD dan DVD. Nah, masing-masing ini teknologi dari yang sudah saya sebutkan, masing-masing ini memiliki cara kerja dan keunggulan yang berbeda dan juga ada kelemahan atau kekurangannya. Dan di sini saya akan membahas semuanya secara detail. Pertama, memori sekunder, konsep dasarnya dulu. Apa konsep dasar atau definisi dari memori sekunder? Memori sekunder adalah media penyimpanan yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan. Contoh dari memori sekunder ini adalah hard disk atau HDD, SSD, and optical storage seperti CD dan DVD yang sebelumnya sudah saya jelaskan secara umum saja. Di mana memori sekunder ini memiliki posisi yang penting dalam hierarki memori komputer. Jika dibandingkan dengan memori utama seperti RAM, memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dengan biaya per bit yang lebih murah. Namun waktu aksesnya itu lebih lambat. Oleh karena itu, memori sekunder sering digunakan untuk menyimpan data yang jarang diakses oleh prosesor, tetapi dibutuhkan dalam jangka panjang. Nah, pertama, teknologi hard disk drive atau HDD. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai HDD atau hard disk drive, di mana HDD ini, hard disk drive, adalah salah satu jenis memori sekunder yang paling umum digunakan dalam komputer, di mana HDD bekerja dengan menggunakan piringan yang dilapisi oleh material magnetik, di mana di atas piringan ini terdapat head yang berfungsi untuk membaca dan menulis data. Ketika kita menyimpan, di sini saya akan menjelaskan bahwa ketika kita menyimpan data di HDD, arus listrik akan mengalir melalui coil yang ada di head, menciptakan medan magnetnya, kemudian menyimpan pola magnetik di piringan tersebut. Di mana pada saat kita membaca data, prosesnya juga melibatkan perubahan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik yang membawa informasi tersebut. Di mana keunggulan HDD adalah kapasitas penyimpanannya yang besar dan harganya relatif murah dibandingkan dengan jenis penyimpanan lainnya. Namun, karena bekerja secara mekanik dengan komputer bergerak, komponen bergerak, seperti piringan yang berputar, waktunya cenderung lebih lama dibandingkan SSD yang nanti saya akan jelaskan. Dan itu selain performanya, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti seek time, rotational delay, di mana seek time itu seperti waktu yang dibutuhkan oleh head untuk menemukan track tempat data yang disimpan, sementara rotational delay adalah waktu yang diperlukan untuk menemukan sektor yang tepat pada track tersebut. Meskipun seek time dan rotational delay tidak secepat SSD yang akan nanti saya jelaskan, HDD masih menjadi pilihan yang baik untuk penyimpanan data dalam jumlah yang besar dengan biaya yang terjangkau. Nah, sebelumnya saya sudah mention di penjelasan HDD, SSD. Apa itu SSD atau SSD itu stand for Solid State Drive atau ya disingkat SSD. Di mana ini SSD ini berbeda dengan HDD atau hard disk drive karena SSD tidak menggunakan piringan seperti HDD, menggunakan piringan atau bagian mekanik apapun. Sebaliknya SSD ini menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Karena tidak ada yang bergerak seperti HDD, hard disk drive, SSD ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu HDD. Pertama, SSD jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data karena tidak ada waktu yang hilang untuk mencari posisi data seperti HDD. Jadi HDD itu seperti dia posisi datanya di mana, dia baca dan menulis data. Sedangkan kalau SSD ini dia tidak ada waktu yang hilang untuk mencari posisi data yang akan dicari. Di mana data pada SSD ini dapat diakses langsung oleh komputer dengan waktu yang
sangat cepat, dengan sangat cepat. Kedua, keunggulan kedua karena tidak memiliki komponen mekanik, di mana SSD ini juga lebih tahan terhadap goncangan dan kerusakan fisik yang membuatnya lebih baik atau lebih andal untuk digunakan di laptop atau perangkat-perangkat portable lainnya. Namun, namun meskipun SSD ini lebih cepat dan lebih baik daripada HDD, lebih andal lah, kata-katanya lebih andal daripada HDD, HDD, ada satu kelemahan utama SSD ini dipertimbangkan, yaitu harganya. Di mana harganya itu cenderung lebih mahal dibandingkan HDD atau HDD, terutama jika kita membandingkan kapasitas yang sama. Dan selain itu, umur SSD terbatas oleh jumlah siklus penulisan yang bisa dilakukan. Meskipun demikian, untuk kebutuhan di mana kebutuhan kita itu adalah kecepatan akses. Jadi, kecepatan akses itu sebagai prioritas utama. Jadi, walaupun harganya mahal, tapi untuk laptop modern dan server, SSD itu tetap pilihan terbaik dibandingkan HDD. Nah, tadi teknologi optical storage. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknologi optical storage, di mana teknologi penyimpanan yang ini lebih konvensional. Kalau sebelumnya lebih SSD itu lebih modern, sedangkan ini yang paling konvensional atau derajatnya itu SSD, HDD, dan teknologi optical storage. Jadi derajatnya yang paling bawah dan juga yang paling ya konvensional lah, tidak modern dan paling lambat lah. Jadi optical storage ini teknologi optical storage ini mencakup CD, DVD, dan Blu-ray. Di mana optical storage ini menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. Di mana data itu disimpan, kalau kita lihat di permukaan disk itu seperti ada tonjolan kecil, di mana itu disimpan dalam bentuk pitch dan lens. Ketika kita lihat di permukaan disk itu ada tonjolan kecil, itu disimpan dalam bentuk pitch dan lens, di mana pitch dan lens ini yang tonjolan kecil ini yang berada di permukaan di sini mewakili bit data. Dan tadi saya jelaskan, saya sebutkan CD. Apa itu CD? CD itu atau kepanjangannya compact disk digunakan untuk menyimpan data audio atau data komputer dengan kapasitas sekitar 680 MB. CD-ROM atau CD read only memory adalah jenis CD yang tidak dapat dihapus atau ditulis ulang. Sedangkan kalau DVD atau digital versatile disk, dari namanya saja digital, ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD. CD tadi 680. Kapasitasnya lebih besar karena apa? Karena jarak antara bit dan lingkaran pada piringan itu lebih kecil. Jarak antara bit dan lingkaran pada piringan itu lebih kecil sehingga memungkinkan lebih banyak data yang bisa disimpan. Di sini DVD itu tersedia dalam berbagai jenis. Ada dua, yaitu DVD-R dan DVD-RW atau DVD-R dan DVD-RW. Di mana DVD-R itu hanya bisa ditulis sekali, sedangkan kalau DVD-RW ya dapat ditulis beberapa kali, ratusan kali, ribuan kali. Intinya lebih daripada satu kali atau sampai ribuan kali. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan CD dan DVD, alasan utamanya kita lebih memilih DVD di sini karena dapat menampung lebih banyak data. Karena menampung lebih banyak data ini dikarenakan ada 2 layer di dalam satu piringan sehingga kapasitasnya bisa mencapai 8,56 GB. Sedangkan CD tadi hanya 680 MB. Bahkan 8,56 ini bisa lebih jika kedua sisi piringan itu digunakan. Jadi 10 kali lipat daripada CD. Nah, selanjutnya Blu-ray. Blu-ray ini tingkatannya lebih tinggi daripada CD, DVD. Di mana Blu-ray ini kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan DVD. DVD hanya itu kapasitasnya standar 4,7 dan pada satu sisi bisa 8 sampai 8,56 GB yaitu pada versi 2 layer. Sedangkan pada single layer di Blu-ray saja bisa menyimpan hingga 25 GB data dan 2 layer hingga 50 GB data.
Ini memungkinkan Blu-ray bisa sampai 25 sampai 50 gigabyte. Ini dimungkinkan karena penggunaan sinar laser biru, yaitu memiliki panjang gelombangnya lebih pendek, yaitu 405 nanometer, sehingga memungkinkan data itu ditulis lebih rapat pada permukaan disknya. Di mana Blu-ray ini terutama digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan video yang videonya resolusi tinggi seperti HD atau 4K. Nah, kesimpulan untuk optical storage ini, keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menyimpan data dalam bentuk fisik yang dapat dilepas dan tahan lama. Nah, ini membuatnya ideal untuk distribusi media seperti film, musik, dan game. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan dari awal, dari HDD, SSD, dan optical storage, pada sistem komputer pada memori sekunder ini, bahwa masing-masing teknologi ini memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. SSD menawarkan kapasitas besar dengan harga yang terjangkau, tetapi kecepatannya lebih lambat karena menggunakan komponen mekanik. Kalau SSD itu jauh lebih cepat dan andal, yang paling terbaik, tapi harganya juga terbaik. Maksudnya juga tinggi, harganya lebih tinggi dari lebih tinggi, dan kelemahannya juga keterbatasan siklus penulisannya. Sedangkan kalau optical storage itu CD, DVD, dan Blu-ray itu masih digunakan untuk penyimpanan data dalam bentuk fisik yang dapat dilepas. Namun ya mungkin penyimpanannya tidak bagus, tapi untuk lebih lambat daripada SSD. Namun untuk distribusi media format video ini berkualitas tinggi. Karena dengan memahami ini yang sudah saya jelaskan, dengan memahami ini kita bisa tahu keunggulan setiap teknologi dan kita dapat memilih penyimpanannya sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk penyimpanan data dalam jumlah besar, kecepatan akses tinggi, atau kebutuhan media fisik. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.